Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Eko Windarto, STMkom, dosen di program studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Dengan penuh kerendahan hati, melalui video ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai bagian dari proses sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025 khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai dosen di bidang teknik komputer, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya struktur data, sistem basis data, kecerdasan buatan, pengolahan sinyal, sistem digital lanjut, serta algoritma dan pemrograman. Pada video ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah struktur data. Mata kuliah struktur data merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester keempat dengan kode TSK 1624305 dan memiliki beban sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini sangat relevan dengan bidang ilmu saya dan menjadi salah satu sarana untuk membentuk kemampuan analitis dan logika pemrograman mahasiswa. Mata kuliah ini mengulas konsep dasar serta penerapan struktur data yang efektif untuk pengolahan dan penyimpanan data. Materi yang disampaikan mencakup struktur linear dan non-linear seperti array, linked list, stack, queue, tree, dan graph. Fokus diberikan pada prinsip pengorganisasian data dan efisiensi algoritma dalam menyelesaikan masalah komputasi. Mata kuliah struktur data berkontribusi terhadap pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL2 Engineering Design, yaitu mampu merancang komponen, sistem, dan proses yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan. CPL3 Experimental Exploration, mampu merancang dan melakukan penelitian di laboratorium atau lapangan, serta menganalisis dan menginterpretasikan data. Lalu ada CPL4 Technical Analysis, mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik komputer. Untuk terakhir CPL5 yaitu Mastering Modern Tools, yaitu menguasai penggunaan metode dan perangkat modern dalam proses rekayasa teknik komputer. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep struktur data dalam menyelesaikan dan menganalisis masalah secara terprogram. CPMK 2, mahasiswa mampu mengkaji konsep struktur data secara analisis dan sistematis dalam konteks pemrograman. CPMK 3, mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai permasalahan menggunakan struktur data dengan pendekatan algoritmik. CPMK 4, mahasiswa menguasai teori dan konsep struktur data dan mampu mengimplementasikannya dalam bentuk pemrograman. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery materi dilakukan melalui kombinasi ceramah, diskusi, dan buku referensi. Saya menggunakan media presentasi interaktif dan platform web Kulon yang disediakan oleh Universitas Diponegoro untuk distribusi materi dan tugas. Untuk interaction, saya mendorong diskusi aktif di kelas, sesi tanya-jawab, serta kerja kelompok untuk memecahkan studi kasus. Interaksi dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Sedangkan untuk asesmen, penilaian mencakup aktivitas partisipatif, proyek, tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ini bertujuan untuk mengukur pemahaman konsep, kemampuan analisis, dan keterampilan implementasi mahasiswa. Berikut ini merupakan asesmen penilaian. Misalnya untuk aktif partisipatif sebanyak 25%, proyek sebanyak 25%, tugas sebanyak 5%, kuis sebanyak 5%, UTS 20%, dan untuk ujian akhir semester sebanyak 20%. Berikut adalah organisasi mata kuliah struktur data dari minggu pertama sampai minggu ke-16.
Jadi untuk kuliahnya dari minggu pertama sampai minggu ke-7, selanjutnya di minggu ke-8 adalah ujian tengah semester, di minggu 9 sampai 15 adalah perkuliahan, dan minggu terakhir di minggu 16 adalah ujian akhir semester. Berikut adalah pembelajaran materi kuliah struktur data pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dilancarkan semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Oke, selesai. Ya, kali ini kita di pertemuan kedua ya, membahas tentang tipe data dan struktur array. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita review ya pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, data linear dan non-linear. Yang kedua, peran struktur data dalam pemrograman. Kira-kira dari kalian ada yang masih ingat nggak? Ya, silakan Mas Najib. Pak, untuk data linear sendiri merupakan struktur data yang disusun secara berurutan, di mana setiap elemennya hanya memiliki satu elemen setelahnya atau berikutnya dan atau elemen sebelumnya. Contohnya itu seperti array, linked list, stack, dan juga queue. Kemudian ciri-cirinya setiap elemen hanya terhubung ke satu elemen sebelumnya dan sesudahnya. Implementasi biasanya lebih mudah gitu. Kemudian untuk data non-linear, menyusun datanya secara hierarkis atau bercabang, tidak berurutan satu baris. Contohnya itu seperti tree dan juga graph. Ciri-cirinya sendiri, elemennya bisa lebih banyak relasinya atau lebih kompleks. Biasanya cocok untuk representasi hubungan seperti struktur organisasi, jaringan komputer, dan lain-lain. Oke, di bagian kedua ya, peran struktur data dalam pemrograman. Kira-kira dari kalian ada yang masih ingat nggak? Oke, silahkan Mas Gida. Jadi saya izin review untuk materi pertemuan sebelumnya, tepatnya di peran struktur data dalam pemrograman. Jadi ada beberapa fungsinya. Jadi yang pertama yaitu untuk efisiensi penyimpanan. Oke, efisiensi penyimpanan. Jadi untuk contohnya bisa seperti di array, list, dalam alokasi memori statis dan dinamis. Kemudian yang kedua ada efisiensi algoritma, contohnya bisa untuk seperti hashTable untuk pencarian cepat. Kemudian untuk yang selanjutnya bisa untuk pemecahan masalah yang kompleks, bisa seperti graf, traversal, jadwalan, dan parsing. Kemudian untuk selanjutnya untuk meningkatkan reusabilitas dan skalabilitas. Jadi data modular bisa digunakan ulang dalam berbagai aplikasi dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk selanjutnya dapat untuk membentuk jasa pemrograman orientasi objek dan abstraksi. Jadi ini bisa seperti class, objek, linked list, dan lain-lain. Ya, setelah dari review pertemuan pertama yang dijawab oleh Mas Najib dan Mas Gida, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kuliah kita hari ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tipe data dan representasi array. Referensi yang saya gunakan, yang pertama Perry Serla yang berjudul Data Structure Using Python, yang kedua Utomo dan kawan-kawan yang berjudul Konsep Struktur Data, referensi yang ketiga dari Kenning dan kawan-kawan yang berjudul Data Structure and Algorithm in Python Developer Library First Edition, yang keempat dari Wengrow yang berjudul A Common Sense Guide to Data Structure and Algorithm Level Up Your Core Programming Skill, edisi pertama. Yang kelima dari Bhargava yang berjudul Grokking Algorithm and Illustrate Guide for Programmer and Other Curious People, edisi pertama. Dan yang terakhir, yang keenam adalah dari Goodrich dan kawan-kawan yang berjudul Data Structure and Algorithm in Python, edisi kedua.
Selanjutnya kita belajar apa itu definisi dari data. Jadi data itu adalah sesuatu yang belum memiliki makna atau arti. Jadi dapat berupa keadaan, gambar, suara, huruf, angka, dan simbol. Jadi data itu masih mentah ya, sesuatu yang masih mentah, yang tersimpan dalam komputer atau dalam suatu dokumen. Seperti itu. Ya, Mas Zaky. Untuk mengenai perbedaan antara data dan informasi itu bagaimana? Oke, perbedaan data dan informasi. Seperti yang saya jelaskan, data itu adalah sesuatu yang mentah ya, yang belum memiliki makna. Contohnya, data mahasiswa teknik komputer angkatan 2023 itu hanya berupa data-data mahasiswa ABCDE gitu. Nah, sedangkan informasi, contohnya adalah dari mahasiswa teknik komputer angkatan 2023 yang berjenis kelamin laki-laki ada berapa mahasiswa, yang berjenis kelamin perempuan ada berapa mahasiswa, misalnya seperti itu. Untuk contoh informasi lain lagi, dari mahasiswa teknik komputer angkatan 2023 yang memiliki IPK di atas 3,0 adalah misalnya 27 mahasiswa, seperti itu sih. Kira-kira sudah jelas, Mas Zaky? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tipe data itu secara umum ada dua. Yang pertama tipe data primitif, yang kedua non primitif. Untuk data primitif sendiri tuh bermacam-macam, ada yang tipenya integer, floating, karakter, dan boolean. Dan untuk yang non primitif itu berupa string, date, dan seterusnya. Nah, contoh tipe data primitif pada Python itu ada integer. Keterangannya integer adalah seluruh bilangan bulat, biasanya bernilai negatif dan positif. Contohnya bisa kita lihat -3, 2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Untuk tipe data selanjutnya itu float, yaitu seluruh bilangan real, yaitu bilangan yang ditulis dalam bentuk desimal. Ya bisa kita lihat contohnya misal -9,23 atau 3,14 atau 7,9, seperti itu untuk tipe data float. Lalu tipe data selanjutnya adalah string, merupakan kumpulan alfabet, kata, kalimat, dan simbol yang ditulis dengan tanda petik. Nah, jadi kalau kita menulis tuh dikasih tanda petik dulu. Misalnya petik kelinci, petik sate, petik 2, dan seterusnya. Jadi diawali tanda petik 2. Lalu yang selanjutnya adalah tipe data boolean, mempunyai dua nilai logika yang bernilai 1 apabila benar, 0 bernilai salah. Ya contohnya gampang ya, true kalau benar, false kalau salah. Ya misalnya ada contoh soal seperti ini, mangga sama dengan 5, print type mangga. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Mangga ini tipe data apa? Ya silakan Mas Ratsan ya. Mungkin jawaban saya tipe datanya integer Pak, karena merupakan bilangan bulat. Oke. Untuk soal selanjutnya, matang sama dengan true. Print apakah mangga sudah matang dengan variabel matang. Lalu baris ketiga, print tipe data matang adalah tipe matang. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Iya. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Cialo Roksana Jaya. Jadi saya menjawab Pak, untuk yang baris kedua tuh printnya akan mengeluarkan apakah mangga sudah matang, terus dilanjut oleh data matang yaitu true. Jadi apakah mangga sudah matang, true. Terus untuk baris yang ketiga itu ada tipe data dari matang adalah, terus outputnya akan seperti yang atas yaitu kelas boolean. Oke, mari kita cek. Ya, betul. Oke, untuk soal ketiga adalah jeruk sama dengan 33, print jeruk dibagi 2. Lalu baris ketiga, print type jeruk dibagi 2. Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Pak. Saya Habib Muklis Triatmojo dari Teknik Komputer. Untuk jawabannya sendiri, untuk yang baris kedua itu kan print jeruk dibagi 2, maka nanti outputnya adalah 33 dibagi 2 yang akan mengeluarkan 16,5. Lalu untuk baris 3-nya sendiri itu akan ngeprint tipe data dari
jeruk dibagi dua itu sendiri, yang dimana 16,5 sendiri merupakan tipe data float, maka output yang dihasilkan berupa kelas float. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Nah, selanjutnya adalah tipe data komposit. Ada tipe data array, sekumpulan data yang diapit tanda kurung seperti itu, hanya memuat tipe data sejenis. Jadi harus diingat kalau array itu tipe datanya harus homogen atau sejenis. Ya contohnya seperti yang kita lihat di slide 1, 2, 3, 4, 5 ya itu tipenya. Lalu ada tipe kayak yang sejenis buah ya, jeruk, apel, nanas dan seterusnya. Lalu ada tipe data yang kedua itu list, tipe data yang diapit dengan tanda seperti itu, tanda kurungnya, dan memuat tipe data yang berbeda-beda. Jadi kalau array itu harus homogen atau sejenis, cuman kalau list itu harus berbeda. Misalnya dalam list tersebut ada Maudi, ada A, 1,65 meter dan seterusnya. Selalu yang tipe data komposit yang ketiga adalah tuple, sekumpulan data yang diapit tanda kurung itu seperti bisa kalian lihat, dan memuat tipe data yang berbeda-beda namun immutable. Jadi immutable itu artinya datanya tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diedit, tidak bisa diganti. Seperti itu. Contohnya kimia 2021, biologi 2001, seperti itu. Lalu tipe data komposit selanjutnya adalah dictionary. Sekumpulan data yang diapit tanda ya, itu berarti kalau dictionary pakai tanda kurung kurawal. Seperti memiliki key bernilai string dan value. Ya seperti kalian lihat contohnya bahasa, Python, tahun, dan seterusnya ya. Lalu tipe data komposit selanjutnya adalah set, yaitu sekumpulan objek unit atau tidak ada duplikat yang menyimpan nilai suatu data dan ditulis secara berurutan. Ya bisa kita lihat contohnya A, F, H, I, N dan seterusnya. Lalu tipe data komposit yang terakhir adalah file, merupakan bagian dari struktur data. Misalnya perintah open, read, write, close, seperti itu. Nah, apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan banyak data dan sifatnya homogen atau sejenis ya. Ciri array yang pertama, akses cepat melalui indeks. Jadi di array itu ada indeksnya, dimulai dari indeks ke 0 sampai seterusnya. Yang kedua, ukurannya tetap. Jadi array itu ukurannya tetap, nggak berubah-berubah. Yang ketiga, data tersimpan berurutan di memori. Nah, misal nih ada contoh array satu dimensi, digunakan untuk menyimpan data linear, contohnya suhu harian. Nah, seperti ini bisa kita lihat pada gambar. Jadi array itu diawali dari indeks ke 0, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus yang paling bawah array length itu panjang, yaitu misal di contoh itu panjangnya 10, dan juga di dalam array itu ada elemen. Nah, elemen at index seperti kalian lihat. Nah, itu elemen at index X seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Suhu. Jadi ada contoh array suhu, terus kita lakukan print suhu pada elemen ke-3. Jadi outputnya itu adalah 32. Ingat, indeks itu dimulai dari indeks ke-0. Seperti itu. Ya, selanjutnya array 2 dimensi digunakan untuk menyimpan data tabular seperti tabel nilai berikut ini. Nah, ini contoh array 2 dimensi. Jadi ada baris, ada kolom. Seperti pada gambar tersebut. Nah, ini contohnya matriks. Udah pernah belajar matriks ya di SMP SMA ya, udah familiar lah ya sama matriks. Ini kira-kira matriks berapa dimensi? 2 dimensi ya. Jadi misal ada contoh matriks 2 dimensi seperti ini, terus kita lakukan print matriks 1.1, outputnya adalah 4. Seperti itu ya. Berarti berada di apa itu? 1 berarti baris ke 1, kolom ke 1. Cuman karena itu array dimulai dari 0, berarti kan kita tambahkan baris kedua, kolom kedua, gitu ya. Ya, ini selanjutnya adalah diskusi kelompok.
Nah, ini studi kasusnya adalah monitoring suhu penyimpanan buah apel. Jadi ada sebuah perusahaan hortikultura menyimpan buah apel dalam 2 ruang pendingin. Setiap ruangan memiliki 2 rak dan setiap rak memiliki 2 sensor suhu. Jadi kalau kita buat seperti ini matriksnya, di apel ruangan 1 dan rak 1, ruangan 2, rak 1 dan rak 2. Lalu tugas kita adalah melakukan print terhadap variabel apel ini dan juga menghitung elemen di posisi 0, 1, 1. Baik, kita buat 2 kelompok ya. Ini kelompok A, yang ini kelompok B. Silahkan kalian uji coba, kalian lakukan tugas diskusi kelompoknya. Silahkan berkumpul dulu. Dekat ya. Error ya. Oh, ini kurang 1 apa? Iya. Ini kok ada yang error ya? Kita cek satu-satu komponennya. Oh, ini matriksnya. Oh, ini mas. Ya, titiknya. Jadi hasil diskusi kelompok A dan B, ada yang bisa menjelaskan jawaban dan analisa? Izin menjawab Pak. Perkenalkan nama Holly Nugroho dari Telkom 23. Ini untuk penjelasan dari soal yang untuk diskusi kelompok, kita akan mencari elemen pertama itu dari baris ke pertama, baris ke 0 dengan indeks 0. Kemudian kita mencari item di kolom kedua, indeksnya itu 1. Setelah itu dari baris 0 dan kolom 1 itu dicari item yang berindekskan 1. Di sini yang berindekskan 1 itu 4. Jadi jawabannya itu 4. Oke. Dan penghabisan ya, kita kasih contoh ada 10, 20 dan 30. Jadi ada perintah hanya kita kasih 40 itu kita lakukan penambahannya siap. Lalu angka 1 sampai 25 itu kita lakukan penambahan pada elemen di indeks pertama. Lalu ada perintah yang maka kosong. Jadi ini perintah yang digunakan untuk menghapus elemen pada indeks pertama. Kita lakukan perintahnya, outputnya adalah seperti berikut: 25, 30, dan 4. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang kita dapat dari pertemuan? Izin menjawab Pak, untuk kesimpulan dari saya yaitu tipe data itu penting untuk menentukan bagaimana data disimpan dan digunakan. Oke, yang kedua. Ya, Pak. Oke, jadi dari saya kesimpulannya itu array adalah struktur data komposit yang efisien untuk menyimpan data sejenis. Jadi misalnya dalam satu array itu tipe datanya string, jadi dari indeks 0 sampai seterusnya itu string semua. String. Ada lagi satu lagi. Oke, kalau dari saya kesimpulan yang terakhir itu memahami array membantu kita dalam pengelolaan data yang optimal di pemrograman, Pak. Iya, Pak. Dari kesimpulan sudah Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah struktur data. Sekian paparan dari video pembelajaran mata kuliah struktur data pada program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.